Dominus vobiscum. Apa kabar semuanya? Gereja Katolik secara konsisten meyakini dan mengajarkan dogma transubstansiasi. Dogma ini menyatakan bahwa dalam perayaan Ekaristi, oleh konsekrasi roti dan anggur, terjadilah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus, Tuhan kita. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak semua kehidupan Kristen. Dalam sakramen Ekaristi, karya pengudusan Allah untuk kita dan ibadah kita kepadanya mencapai puncaknya. Sakramen Ekaristi berisikan seluruh harta rohani gereja, yaitu Kristus Paskah kita. Persatuan dengan kehidupan ilahi dan kesatuan dengan umat Allah diungkapkan dan dilaksanakan dalam sakramen Ekaristi. Melalui sakramen Ekaristi, kita dipersatukan dengan liturgi surgawi dan dapat mencicipi kehidupan kekal. Kompendium Katekismus Gereja Katolik 274, dalam menerima komuni kudus, kita tidak hanya menerima Kristus hadir di dalam diri kita secara rohani, tetapi juga secara fisik, yaitu dalam rupa roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi. Namun gereja juga mengajarkan bahwa orang Katolik yang sedang berada dalam keadaan berdosa berat, sehingga mengakibatkan kehilangan rahmat pengudusan, dilarang untuk menerima sakramen Ekaristi, sampai ia menerima sakramen tobat dari imam. Katekismus Gereja Katolik 1457 mengatakan, siapa yang tahu bahwa ia melakukan dosa berat tidak boleh menerima komuni kudus, juga apabila ia merasakan penyesalan mendalam sebelum ia menerima absolusi sakramental. Hal ini selaras dengan pernyataan Santo Paulus di suratnya yang pertama kepada umat di Korintus. 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai dengan 29. Dan di ayatnya yang ke-28, Santo Paulus meminta semua orang yang hendak menerima tubuh dan darah Kristus menguji dirinya masing-masing apakah layak atau tidak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Lalu bagaimana dengan dosa ringan? Ritus tobat umum pada Misa Kudus, Confiteor Deo Omnipotenti, yang ditutup dengan Kyrie eleison, telah membersihkan dosa-dosa ringan kita. Dosa ringan juga dihapus dengan menerima komuni kudus itu sendiri. Seluruh rangkaian ritus dalam Misa Kudus merupakan ritus pengudusan dan pembersihan dosa ringan bagi kita. Yang pasti, dosa ringan tidak menghalangi seseorang untuk menerima komuni kudus. Ada yang bertanya, bila kita dalam keadaan berdosa berat sehingga kita tidak dapat menerima komuni kudus, apakah kita diperbolehkan untuk menghadiri kurban kudus misa pada hari Minggu? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja tidak boleh. Secara sengaja mengabaikan kurban kudus misa pada hari Minggu justru adalah dosa besar, sehingga semakin membuat kita tenggelam dalam dosa. Bila dalam keadaan berdosa berat, kita tetap harus menghadiri perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau hari-hari pesta wajib, hari solemnitas lainnya. Sementara kita juga dilarang menerima komuni kudus. Lalu apa yang kita lakukan selama ritus penerimaan komuni kudus? Kita dapat dan dianjurkan berdoa, doa komuni spiritual. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum docum
ad ritui, restet fides supplementum.